Terus banyak juga dibentak sih, kayak sempet dimarah-marahin gitu, emang kamu nggak belajar, emang kamu nggak ada persiapan mbak untuk si A. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi sama aku Delvi Tamala. Nah, jadi di video aku kali ini aku bakal kasih, seperti biasa aku pasti bakal kasih tip dan cerita pengalaman aku tentang menjadi pramugari. Nah, di sini aku kemarin udah ini ada beberapa poin ya. Ini judul yang aku bakal buat dan sharing ke teman-teman tentang pramugari. Nah, kemarin itu banyak kan aku kayak kira-kira apa ya yang pengen kalian ketahui tentang dunia penerbangan tuh, lebih banyaknya gitu kan. Jadi aku di Instagram tuh pilih buat kayak yang mana lebih banyak yang pengen kalian dengar gitu. Jadi teman-teman di Instagram banyak banget yang request tentang gagal 2 kali pada saat training. Itu gimana sih perasaannya? Apakah denda atau semana? Sebenarnya ini udah pernah aku buatin video ya tentang kayak training gitu di tahun sebelumnya. Cuman ini pengalaman aku untuk aku pernah gagal pada saat training itu sampai 2 kali. Nah, gimana ceritanya? Kalian sebelum nonton video ini kalian wajib untuk subscribe, comment, like, dan share video ini ke teman-teman kalian ya. Nah, jadi teman-teman, aku bakal apa ya, ceritain sebenarnya tentang perjalanan aku pada saat aku training. Aku tuh sempet sesuai judul ya, ini gagal 2 kali pada saat training. Nah, pada saat kita training itu kan kita trainingnya itu 3 bulan ya. Nah, selama 3 bulan itu kan kita belajar kayak apa namanya itu, mengetahui tentang dunia penerbangan, tentang pekerjaan pramugari itu tuh apa aja kayak gitu kan. Terus juga nah teman-teman, jadi ini aku pakai ini aja ya karena kayaknya suaranya kecil gitu ya. Jadi waktu itu aku training selama 3 bulan dulu. Kita kalau misalkan udah selesai kayak pantohir, medik dan segala macam itu kita pasti training di Balaraja. Balaraja itu di Tangerang ya. Nah, kita itu sudah training itu selama 3 bulan. Pas sudah selama 3 bulan itu nanti kita ada namanya GE Grand Evaluation. Itu dimana yang kita pelajarin itu tuh nanti dirangkup dan semuanya itu ditanyakan. Itu ada berbagai banyak ya, dari buku yang setebal ini. Buku setebal ini banyak banget pelajaran-pelajaran seperti yang aku ingat, kayak FAK, first aid, terus itu emergency equipment, emergency procedure, terus itu satunya itu aku lupa. Nah, terus yang satunya lagi ada di buku satu namanya CASR. Itu CASR tuh kayak apa ya, kayak undang-undang gitu nggak sih, aku juga lupa ya CASR itu tuh apa. Cuman yang itu tuh kayak apa ya, pedoman gitulah, pedoman untuk ilmu menjadi pramugari gitu ya. Nah, jadi itu tuh semua buku itu tuh all English dan kita tuh harus belajar bener-bener bahasa Inggris dan kita harus tahu arti dari buku tersebut. Itu memang kayak parah banget kan. Apalagi buat temen-temen nih yang jarang banget untuk belajar pada saat sekolah kan, itu emang bener-bener aku juga sih, kayak aku juga dulu kayak sempet sekolah tuh emang bener-bener kayak ya udah sekolah aja, tapi pada saat aku training ini aku emang harus benar-benar harus belajar karena itu antara hidup dan mati aku, karena mempertaruhkan keluarga kan. Nah, terus udah waktu GE itu kan udah selesai nih 3 bulan. Pas selesai 3 bulan aku belajar, dan setiap hari itu kan kita belajar tuh, dan setiap hari pun kita pun juga ujian. Setiap pelajaran tuh pasti kita ada ujian. Selesai materi terus belajar sebentar langsung ujian kayak gitu. Sebenarnya itu kayak ngerasa nggak kuat banget ya, kalau mentalnya nggak kuat itu pasti kayak stres banget. Aku memang juga mengakuin aku juga sempat stres banget, berat banget stresnya, sampai aku tuh kadang setiap hari nangis banget sama ibu aku kan, karena aku kayak nggak sanggup gitu belajar karena all English. Terus juga apa ya, nggak biasa belajar, jadinya di situ tuh kita harus mau nggak mau kita harus belajar gitu ya.
Next, terus aku setelah selesai pelajaran 3 bulan, aku itu ada ujian namanya Grand Evaluation, itu masih di LTC, namanya itu di Balaraja ya. Kita tuh ujiannya masih di tempat training itu, belum ke pesawat. Nah selama itu tuh kan jadi teman-teman aku pada belajar semua. Nah sedangkan aku itu kan jadi kalau misalkan waktu itu aku pernah cacar nih pada saat training itu kan aku sakit cacar, jadi aku nggak ada ikut pelajaran, sehingga aku tuh harus nyusul dulu pelajaran itu sampai aku bisa mengikuti GE tersebut gitu kan. Nah jadi akhirnya itu juga sebenarnya ada suka dan dukanya juga, karena sukanya itu aku bisa memperlama untuk GE itu ya, ujian itu, karena teman-teman aku udah pada ujian, aku belum, dikarenakan aku masih ada ngutang kelas gitu. Setelah itu aku pas dijadwalkan GE, aku pura-pura untuk sakit karena aku memang gak sanggup banget untuk belajar dengan waktu yang dekat kan. Jadi aku itu dijadwalin tuh, kita nanti dapat SMS atau dapat jadwal ya, kalau nggak salah lihat di papan itu kita GE dan sama siapa kayak gitu. Nah terus itu akhirnya aku permisi untuk nggak masuk, dan aku benar-benar belajar dari pagi sampai ke pagi, dan itu tuh cuman tidur sebentar doang. Aku tuh tidurnya sampai di bawah kasur, maksudnya di ini kasur ya, nah di bawahnya itu aku sambil nyenderin itu sampai pengennya aku tuh belajar. Dan itu tuh belajar sendiri karena kita itu pada sibuk masing-masing kayak gitu, jadi kita nggak ada yang ngajarin kita selain diri kita sendiri. Tapi ada lah terkadang teman aku yang namanya Adel suka ngajarin aku kayak gitu. Nah terus pada saat itu aku udah beberapa hari itu izin kan, terus aku ditunda juga untuk GE karena tidak ada jadwal. Nah beruntung banget kan aku agak lama banget belajarnya, sehingga pada saat hari H aku GE Grand Evaluation itu aku dinyatakan lulus. Nah Grand Evaluation itu aku lulus sekali, itu aku senang banget kan, karena banyak teman-teman aku yang kayak fail sampai 1 kali, 2 kali pun juga pernah, sampai 3 kali pun dia pernah. Karena itu bukan tergantung dia pintar atau enggaknya, tapi tergantung dia dapat instrukturnya siapa, galak atau enggak, baik atau enggak, dan tergantung pertanyaannya dia mau detail atau enggak gitu. Jadi kita juga nggak ngaruh cantik di situ, dan nggak mempengaruhi juga pinter juga, tapi tergantung dengan nasib dan keberuntungan sama attitude. Setelah itu sudah selesai, aku itu namanya CI itu barulah kita ke pesawat, itu namanya itu kita training route, flight training namanya. Itu kita belum ujian, jadi kita itu 1 hari selama 4 landing kita itu ngikut pramugarinya tuh terbang, dan kita nanti sama instruktur kita nanti kita kasih tahu alat-alat yang alat-alat emergency yang sebenarnya yang pernah kita belajar secara materi, ini kita secara langsung untuk melihat barang tersebut kayak gitu. Terus udah ke pesawat itu posisinya itu emang benar-benar aku nggak tahu kalau misalkan besoknya itu langsung langsung ujian, dan aku tuh memang sangat tidak memperhatikan banget ketika aku di pesawat itu. Jadi aku nggak banyak tanya, jadi karena aku emang otaknya agak lambat gitu, jadi aku kayak bingung gitu, instrukturnya terlalu cepet gitu kan ngasih taunya, mau nggak mau kita juga harus tahu kayak gitu kan. Jadi kita seharian itu emang bener-bener kita kayak duty, kayak bener-bener service, terus tuh greeting, boarding, dan tapi kita selagi kita pada saat mbaknya service juga, terkadang kita kalau penumpangnya sedikit dan mbaknya nggak mau dibantuin, kita biasanya belajar itu sama instruktur, nanti dijelasin semuanya. Nanti kita juga ditanya. Itu tuh sebenarnya pada saat itu aku dapat instrukturnya itu killer ya, agak jutek, tapi sebenarnya dia tuh baik banget, namanya Mbak K itu baik banget kan. Tapi memang pada saat kita training tuh kita emang dilatih banget untuk kita menjadi pramugari yang tangguh, dan pramugari yang disusun banget lah untuk diri kita tuh menjadi yang terbaik ya, jadi attitude-nya yang baik gitu, jadi kita harus sopan santun. Jadi pada saat itu pada saat itu aku nggak tahu, setahu aku kalau yang pertama untuk flight training itu tuh masih diajarin kan,
teman-teman aku bilang udah diajarin. Ternyata pada saat itu aku flight training itu aku malah langsung ditanyain gitu. Jadi kita dan teman-teman aku tuh pada yang rombongan aku tuh kan orang 3, teman aku tuh pinter semua tuh batch aku, Mbak Noni sama Adel, dan sedangkan aku ini kan agak lambat banget dan dibilang kata ya lola lah kan kayak gitu kan. Jadi aku tuh nggak belajar sama sekali karena aku pikir kan kayak udahlah nanti kan juga diajarin kayak gitu kan. Ternyata pada saat aku di atas itu ternyata aku yang ditanyain, kita langsung ditanyain bukan kita diajarin kayak gitu. Jadi aku sempat kayak banyak minusnya gitu kan, terus aku takut kayak terus banyak juga dibentak sih, kayak sempet dimarah-marahin gitu. Emang kamu nggak belajar, emang kamu nggak ada persiapan mbak untuk si A gitu. Tapi kita tuh kalau sebagai junior atau training itu kita nggak pernah jawab guys. Beda ya sama mungkin kayak pekerjaan yang lain-lain tuh kita masih bisa ngejawab. Tapi kita tuh emang kayak didesain sebagai training itu tuh kita tuh harus kayak bener-bener kita tuh harus nggak boleh jawab apa yang dikatakan senior atau instruktur. Kita cukup diam aja, even kita benar even kita salah kita tetap diam dan bilang maaf mbak, maaf kayak gitu. Nah setelah itu udah selesai, itu masih flight training ya. Pertama itu GE Green Evaluation udah lulus, terus flight training. Sudah flight training itu aku kan itu tadi dimarah-marahin sampai sore, kita pulang dimarah-marahin, aku dibilangin kayak aku nggak ada persiapan, terus aku dibilangin banyak juga kayak nggak belajar selama training, ngapain aja pokoknya kayak gitulah kan. Nah terus pada saat itu besoknya kita langsung ujiannya tuh CI, dan itu kita langsung ditanyain. Bayangin dong, kita udah pulang landing malam dan sedangkan besoknya kita udah langsung dapat revise tuh kayak SMS gitu dari kantor bahwa kita itu CI, company check ya. Nah company check aku jadi kayak down gitu kan, aduh gimana ya, kayaknya aku nggak siap deh. Jadi kayak mindset aku bener-bener kayaknya aku nggak siap deh, aku butuh waktu kayak gitu sampai aku tuh kayak stres sendiri mikirnya aduh gimana ya besok itu. Sedangkan aku tuh baru pulang landing itu tuh ketika aku yang flight training tadi baru sampai di mes, dan aku baru dapat sejam 2 jam aku nyampe di mes itu aku sudah dapat revision bahwa aku terbang ke dulu tuh kayaknya tuh aku ke Makassar VV atau mana ya, pokoknya 2 landing itu aku kayak down banget dan aku sudah kayak pasrah banget, dan sehingga aku tuh kayak nangis terus gitu loh sama orang tua aku, aduh gimana ya ma besok aku itu ujian, sedangkan aku tuh baru landing dan aku tuh belum belajar sama sekali. Terus next akhirnya kita mau nggak mau kita harus datang, bukan pada saat itu lagi kita bisa sakit ya kayak kemarin, karena kita kalau sakit itu kita nggak bisa sering-sering, jadi kita harus datang mau nggak mau. Ya udah akhirnya itu di situ benar aku udah pasrah banget, dan dapat instruktur juga pasti galak kan. Akhirnya aku udah ditanya-tanya, aku banyak nggak tahu, banyak dimarahin. Kita nggak bisa nangis, kalau kita nangis kita natap kayak marah itu pasti kita nambah dimarahin dan nambah kayak diomelin gitu. Kenapa kamu nggak setuju mbak sama saya, kamu nggak gitu. Pokoknya aku kalau inget di bahasa training itu kayak kayak sedih banget gitu loh, kayak bener-bener kayak bukan terpuruk, kayak susah banget gitu loh untuk jadi pramugari itu, susah banget gitu loh untuk trainingnya. Mungkin ini menurut aku ya yang otaknya standar gitu ya, bukan kayak mungkin ada mbak-mbaknya yang mugari gitu kan nonton video aku, mungkin menurut mbaknya biasa aja terlalu mbak. Nggak, menurut aku ini emang aku ngomongin secara aktual ya gitu, kecuali misalnya otaknya emang udah pintar, aku mungkin atau juga ya. Terus itu sudah tuh aku akhirnya udah selesai, aku fail, dan itu aku sedih banget, nangis sampai dari bus itu sampai aku nyampe mes itu aku sedih banget, nangis terus, nelfon ibu aku, nangis pokoknya nangis. Aku mau pulang aja ma, aku mau pulang aja karena aku nggak sanggup, gimana nantinya aku nggak lulus. Ibu aku selalu kayak nyemangatin, kamu pasti bisa deh gitu, kayak pasti bisa, coba lagi gitu. Akhirnya pada saat itu keesok harinya belum ada schedule dan aku belajar besoknya, cuman kita dikasih 1 hari untuk kita
ujian lagi, sedangkan pelajaran itu tuh banyak banget. Bayangin, banyak buku setebal ini ya, nih segini, dan buku lainnya lagi juga ada, catatan yang lain ada, banyak banget pokoknya. Dan kita cuma dikasih waktu 1 hari untuk bisa. Udah akhirnya aku kesana, tes lagi kan, flight training lagi, CI lagi ke pesawat. Akhirnya aku ternyata tetap aja aku nggak lulus, masih ada yang kurang, masih ada yang minus kayak gitu. Gimana itu ya, kita tuh terkadang juga takut salah, takut bener, dan kita tuh ditanyanya tuh dimarah-marahin kayak, ya yakin kamu mbak kayak gitu, emang kayak gitu jawabannya, kamu gimana sih mbak, kamu nggak tahu kamu selama ini ngapain aja, gitu-gitu. Tapi memang didesain kayak gitu, tapi pas saat terbang kita nggak kok kayak gitu. Instruktur tuh sebenarnya baik banget. Setelah itu akhirnya aku, setelah udah 2 kali aku enggak ding, kayaknya aku cuman ya 2 kali itu CI itu aku 2 kali sempet nggak lolos. Akhirnya aku down banget terakhir, karena kita tuh cuma dikasih kesempatan selama 3 kali. Setelah 3 kali itu tuh kita nggak bisa lagi untuk mulai bisa, tapi dengan syarat kita tuh harus nemuin HRD dan harus harus masuk kelas dan pelajaran mengulang lagi, dan ditanya lagi kenapa bisa nggak lolos, kenapa bisa fail, dan segala macam. Dan itu kita bisa ketemu sama junior kita, kan malu banget kan gitu. Terus sudah itu aku akhirnya ngikut lagi. Pas ketiga kalinya alhamdulillah aku dapetnya instruktur yang baik dan aku juga lulus alhamdulillah. Tapi masih panjang beb, masih perjalanannya 2 lagi aku untuk pada saat itu jadi pramugari real, jadi pramugari sesungguhnya. Akhirnya setelah itu beberapa hari aku dapat SMS lagi bahwa aku lanjut untuk company check yang kedua, itu namanya CC. Itu sama aja sih, tapi dia lebih ke detail lagi pertanyaannya, lebih ke detail dan lebih ke logika. Misalkan dia kayak di luar dari buku ya. Kalau kayak yang pertama itu dia lebih kayak materi, harus sesuai dengan titik dan komanya, harus sesuai dengan buku. Dan kalau misalkan yang kedua ini, sisi ini dia lebih kayak lebih logika, misalkan lebih pertanyaan yang aktualnya. Misalkan kayak kalau ada ibu hamil, dia nangis, apa yang kamu lagi. Jadi kita lebih ke kayak praktek ya geng, kita harus gimana dan gimana, bukan lebih ke materi lagi, tapi kita lebih ke praktek itu. Akhirnya aku nggak lulus juga. Setelah itu aku nggak lulus, lusanya aku cek lagi aku lulus. Nah terakhir aku DKUPPU. Itu itulah yang menentukan kita tahap terakhir kita lulus atau enggaknya. Kalau misalkan DKUPPU itu sebenarnya dia nanyanya sedikit banget, kayak sambil duduk ngobrol-ngobrol gitu. Nanti bertanya, ini kita lagi misalkan lagi terbang kan, lagi mau terbang, ini posisinya kita posisi apa ya, kayak gitu. Terus itu mbaknya lagi ngapain ya, lagi servis. Oh kalau misalkan ada cuaca buruk, announcementnya gimana ya. Jadi dia lebih ke kayak ngobrol, tapi tetap dia nanya gitu. Tapi pertanyaannya itu enggak susulit banget. Tapi ada juga yang temen aku dapatnya yang logika, tapi alhamdulillah waktu itu aku dapatnya yang baik. Pak Johan namanya, orang Palembang juga. Dia cuma nanya ini escape slide itu kayak ini loh, peluncur itu loh. Kalau misalkan penumpang pada saat keadaan darurat kan, itu nanti dianya lewat peluncur gitu kan. Nah itu kalau misalkan nggak ngembang, apa yang harus dilakuin. Cuma itu aja sih, aku cuma 1 pertanyaan dan aku dinyatakan lulus. Setelah itu aku udah lulus, aku senang banget. Ternyata udah nggak ada lagi aku ujian dan aku sampai di garis finish. Ternyata memang nggak mudah banget jadi pramugari, nggak sesuai dengan yang aku bayangin. Butuh perjuangan dan otak yang sangat keras untuk mendapatkan cita-cita tersebut. Mungkin sampai sini aja cerita aku yang agak melo ya, tapi itulah cerita aku buat teman-teman. Kalian harus tahu training itu bukan yang mudah, tapi memang harus diperjuangkan untuk mendapatkan sesuatu yang baik ya. Jadi buat teman-teman semangat aja, terus
terus berdoa, mencoba, dan tetap lakukan. Terima kasih sudah menonton video ini dan selalu mendukung aku. Jangan lupa untuk subscribe ya, like juga, dan bantu aku biar aku tambah semangat untuk membuat video-video lainnya. Dan kalian juga boleh komen di bawah ini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.